Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yanti, NIM 2020 0501 02027, Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang analisis kesehatan bank syariah dengan dosen pengampu, Bapak Muhammad Imran SE MAK. Untuk mengetahui materinya lebih lanjut, silahkan simak videonya sampai habis. Ada beberapa materi yang akan dibahas dalam video ini, yaitu analisis risiko bank syariah, tata kelola dalam bank syariah, transparansi dan kualitas data, kecukupan modal dan Basel, penilaian tingkat kesehatan bank, hubungan proses risiko dengan pengawasan bank, dan tantangan masa depan bank syariah. Risiko perbankan syariah. Bank syariah adalah salah satu unit bisnis yang juga akan menghadapi risiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan kalau dicermati mendalam, bank syariah merupakan bank yang banyak dengan risiko. Karena dalam menjalankan aktivitasnya, banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang mengandung banyak risiko, seperti produk mudharabah, demikian pula risiko yang diakibatkan karena ketidakjujuran atau kecurangan nasabah dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, para pejabat bank syariah harus dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang optimum. Selanjutnya, jenis-jenis risiko dalam perbankan yaitu yang pertama, risiko modal atau capital risk. Yang kedua, risiko pembiayaan. Yang ketiga, risiko likuiditas. Yang keempat, risiko hukum. Yang kelima, risiko reputasi. Yang keenam, risiko strategis. Yang ketujuh, risiko kepatuhan. Dan yang terakhir yaitu risiko pasar. Tata kelola dalam bank syariah. Model tata kelola multi pemangku kepentingan, kadang disebut juga inisiatif multi pemangku kepentingan, merupakan struktur tata kelola yang berusaha mempersatukan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam dialog pengambilan keputusan dan pelaksanaan solusi bagi masalah atau tujuan bersama. Pemangku kepentingan dapat mencakup pemilik saham, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, dan banyak lainnya. Model ini mengakui bahwa kesuksesan organisasi atau proyek yang baik bergantung pada hubungan yang positif dan berkelanjutan dengan pemangku kepentingan tersebut. Selanjutnya, pemegang akun investasi sebagai pemangku kepentingan memiliki beberapa kepentingan yang perlu dipahami, yaitu yang pertama, pertumbuhan dan perlindungan modal. Yang kedua, pendapatan dan penghasilan. Yang ketiga, diversifikasi folio. Yang keempat, akses ke informasi. Yang kelima, keamanan dan kepatuhan. Selanjutnya, pemangku kepentingan atau stakeholder berarti semua pihak yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap sebuah perusahaan. Tindakan keputusan atau kinerja perusahaan bisa mempengaruhi mereka. Transparansi dan kualitas data. Transparansi dapat didefinisikan sebagai kualitas dari informasi atau data yang disampaikan kepada publik. Kualitas data di sisi lain adalah kemampuan data untuk memberikan informasi yang akurat, dapat dipercaya, dan relevan. Kualitas data adalah tingkat kecemerlangan data yang mencerminkan kemampuan data untuk memenuhi tujuan yang diterapkan dalam organisasi atau tugas tertentu. Selanjutnya, karakteristik dari data yang berkualitas tinggi, yaitu yang pertama, akurasi, yaitu mewakili keadaan yang terjadi di lapangan. Yang kedua, bermanfaat, yaitu memberikan nilai atau manfaat bagi pengguna. Yang ketiga, yaitu reliabilitas, yaitu merupakan data yang dapat diandalkan, adalah data yang berasal dari sumber yang sah dan dihasilkan dengan menggunakan metode yang tepat dan konsisten. Selanjutnya, yaitu kelengkapan, merupakan data yang memiliki semua elemen atau aspek yang relevan dan diperlukan dalam konteks tertentu. Selanjutnya, konsistensi merupakan data yang konsisten dan selalu memberikan hasil yang sama
dalam pengukuran atau analisis yang sama. Data yang konsisten dapat menyebabkan kesalahan atau keputusan yang salah. Selanjutnya yang ketiga yaitu pentingnya transparansi dan kualitas data, yaitu meningkatkan kepercayaan, meningkatkan efektivitas, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan efisiensi, dan menghindari kesalahan dan manipulasi data. Pengertian kecukupan modal dan sejarah Basel. Modal merupakan bagian dari dana yang dapat digunakan bank dalam aktivitas kesehariannya. Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian bank. Indonesia menetapkan modal capital adequacy ratio atau CAR, yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dan total aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR. Selanjutnya sejarah Basel, yaitu pembubaran Herstofbank pada tahun 1974 oleh regulator Jerman menjadi awal mula pembentukan Komite Basel Pengawasan Perbankan atau BCBS. Komite yang didirikan oleh gubernur bank sentral dari negara-negara kelompok 10 atau G10 pada tahun 1975 ini memiliki tujuan utama, yaitu memberikan panduan untuk peraturan perbankan. Sejauh ini, BCBS telah mengeluarkan 3 kesepakatan yang disebut Basel I, Basel II, dan Basel III dengan tujuan untuk meningkatkan kredibilitas perbankan dengan memperkuat pengawasan perbankan di seluruh dunia. Perbedaan utama antara Basel I, Basel II, dan Basel III adalah Basel I dibentuk untuk menentukan rasio minimum modal terhadap aset tertimbang menurut risiko untuk bank, sementara Basel II dibentuk untuk memperkenalkan tanggung jawab pengawasan dan untuk memperkuat persyaratan modal minimum. Sedangkan Basel III dibentuk untuk mempromosikan kebutuhan buffer likuiditas atau lapisan tambahan ekuitas. Selanjutnya yaitu penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Konsep penilaian kesehatan bank merupakan hasil penilaian kondisi bank dalam rangka mengatasi risiko dan kinerja bank, dapat juga dikatakan penilaian kesehatan bank. Merupakan cerminan dari kinerja fungsi bank. Jadi, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat berperan sebagai intermediasi dan dapat membantu kelancaran arus pembayaran dan juga dapat digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan, khususnya kebijakan moneter. Nah, selanjutnya untuk penentuan kualitas aktiva produksi yaitu dilihat dari segi yang pertama yaitu pendanaan, yang kedua piutang atau tagihan, yang ketiga surat yang biasanya diperdagangkan pada pasar modal, yang keempat penanaman pada BPRS atau dana syariah, yang kelima yaitu penanaman dana pada perusahaan yang dalam pengoperasiannya di bidang syariah berbentuk surat hutang. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu kewajiban berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk bergaransi. Hubungan analisis risiko dan pengawasan bank. Jadi, proses analisis risiko adalah metode untuk mengukur dan mengidentifikasi variabel yang bisa mengancam atau mencederai sebuah kesuksesan sebuah acara atau proyek, rencana program atau bisnis dalam meraih tujuannya. Nah, analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya. Selanjutnya, langkah-langkah umum yang terlibat dalam proses analisis risiko dalam perbankan, yaitu yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua melakukan penilaian risiko, yang ketiga pengukuran risiko, yang keempat pengelolaan risiko, yang kelima pemantauan risiko, dan yang terakhir yaitu melakukan pelaporan risiko. Tantangan yang dihadapi oleh bank syariah di era globalisasi, yaitu ada implementasi pada sistem, yang kedua intermediasi dua arah, yang ketiga manajemen risiko, yang keempat standarisasi, yang kelima konsolidasi, yang keenam ada pembenahan dari sisi kelembagaan,
Yang ketujuh, ketersediaan sumber daya insani yang berkualitas. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah. Adapun strategi perbankan syariah dalam menghadapi tantangan di era globalisasi, yaitu yang pertama, membentuk sumber daya insani yang berkualitas. Yang kedua, melakukan ekspansi segmen pasar bank syariah. Yang ketiga, melakukan akselerasi produk pada perbankan syariah. Yang keempat, penggunaan sistem informasi dan teknologi atau IT yang modern. Yang kelima, ada kepemimpinan yang dinamis. Yang keenam, membuat citra baru perbankan syariah. Yang ketujuh, mengembangkan produk-produk bank syariah. Yang kedelapan, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kesembilan, melakukan komunikasi yang umum serta terbuka. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk teman-teman sekalian. Thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.